Oke, udah ya. Bentar. Udah ya, udah mulai ya? Udah. Oke. Ami mute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali walaupun secara virtual, tapi mudah-mudahan ini tidak menyurutkan semangat teman-teman untuk terus belajar menimba ilmu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan, siapa ada yang ingin memimpin untuk berdoa? Saya aja, Bu. Ya, silakan Fahmi. Oke. Sebelum kita memulai diskusi kali ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa di dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih banyak Fahmi. Nah, teman-teman, ada pepatah mengatakan kalau misalkan tak kenal maka harus kenalan ya. Jadi perkenalan dulu dimulai dari Ibu. Saya Nia Oktaviani, di sini saya sebagai pemimpin kelompok. Selanjutnya? Baik, saya Bu. Saya Fahmi Asidiki sebagai anggota kelompok. Oke, terima kasih banyak Fahmi. Yang lainnya? Saya Bu. Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Indah Yulina Rahman. Saya sebagai anggota kelompok. Oke, halo Indah. Silahkan yang lain. Saya Bu. Silahkan. Perkenalkan, nama saya Salma Sabratul Afifah. Saya sebagai anggota kelompok. Oke, halo Salma. Silahkan yang lainnya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sandi Mustafa. Di sini saya sebagai anggota kelompok. Salam kenal. Oke, halo Sandi. Silahkan. Baik Ibu. Perkenalkan, nama saya Ninda Nadia. Di sini saya sebagai anggota kelompok. Oke, halo Ninda. Oke, terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah memperkenalkan diri secara satu persatu. Ya teman-teman, sebelumnya Ibu pengen nanya dulu nih, apakah teman-teman sudah melakukan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum, Ibu. Belum pernah, Bu. Oke, di sini Ibu akan jelaskan terlebih dahulu apa itu bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbingan kelompok ini adalah salah satu layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling, yang mana tujuannya untuk memecahkan suatu permasalahan atau mencari solusi dari sebuah permasalahan, seperti itu. Dan perlu kita ketahui bahwasannya di dalam bimbingan kelompok ini, teman-teman mengikuti kegiatan ini secara sukarela, tidak ada paksaan dari siapapun. Dan harapannya ketika bimbingan kelompok berlangsung, teman-teman saling berpendapat, mengeluarkan argumen, dan juga memberikan sarannya, seperti itu. Dan yang terakhir, jika ada teman-teman yang mengemukakan masalahnya pribadi, Ibu harap cukup sampai di sini, tidak dibawa ke tempat lain, jadi cukup dalam bimbingan kelompok ini saja. Apakah sampai sini teman-teman paham? Paham, Bu. Bu, untuk waktunya berapa menit ya, Bu? Oke, di sini Ibu akan menjelaskan terkait waktunya ya. Jadi, untuk pelaksanaan bimbingan kelompok pada kali ini, kita laksanakan satu kali 45 menit, yang mana tapi nanti ketika ada topik yang belum selesai, nanti kita akan membuat jadwal yang baru lagi, seperti itu ya. Oke, teman-teman, sebelum kita memasuki kegiatan inti, Ibu ada ice breaking dulu nih buat teman-teman. Mau tahu nggak ice breaking-nya apa? Oke, kita ice breaking dulu ya, guys. Share screen-nya kelihatan nggak? Oke, teman-teman coba nih Kelihatan, tebak Bu. ini gambar apa?
Ada yang bisa nebak ini gambar apa? Kupu-kupu, Bu. Itu sayap kupu-kupu. Ya, Terus kupu-kupu, Bu. ada lagi? Oke, kupu-kupu. Ada lagi yang bisa jawab? Oke, dan ternyata jawabannya adalah sebentar. Ya, ini adalah gambar kuping gajah. Jadi bukan kupu-kupu ya, tapi ini adalah kuping gajah. Oke, gambar selanjutnya. Ada yang bisa nebak nggak ini gambar apa? Hayo, Ninda itu udah mau bersuara. Kira-kira gambar apa ya? Ekor Apa? ya? Apa kucing gitu, Bu? Oke, ekor kucing. Ada lagi? Ekor Zebra cross, Bu. Kayak zebra. Gambar Oke, ekor, Bu. zebra. Oke, dan ternyata teman-teman jawabannya adalah ya ekor harimau. Coba ya lebih teliti lagi dalam melihat gambarnya. Nih, coba perhatiin gambar terakhirnya ya. Ini gambar apa nih kira-kira? Ayo, ada yang bisa jawab? Gambar pembalap, Ibu. Oke, gambar pembalap. Ada lagi? Naik motor, Bu. Lagi naik motor. Naik motor. Oke, dan ternyata jawabannya adalah lagi bawa sepeda ya, bukan motor. Oke, terima kasih banyak. Itu hanya pemanasan untuk transisi kita memasuki kegiatan inti. Nah, sebelumnya untuk topik pembahasan kali ini, Ibu akan membahas terkait topik gaya belajar. Nah, tapi sebelumnya teman-teman sudah mengetahui belum apa itu gaya belajar? Belum, Belum, Bu. Ibu. Oke, di sini Ibu akan jelaskan dulu ya, apa sebenarnya itu gaya belajar. Nah, jadi gaya belajar ini adalah suatu pedoman yang dapat digunakan untuk mengembangkan proses pembelajaran. Dan gaya belajar ini juga adalah respon siswa dalam menerima informasi dan mengadopsi suatu pendekatan belajar tertentu. Lalu jenis-jenis gaya belajar ini ada 3, ada visual ini dengan cara melihat, ada auditorik dengan cara mendengar, dan juga kinestetik ini dengan cara bergerak ataupun menyentuh, seperti itu. Nah, Bu, gimana sih ciri-ciri dari ketiga gaya belajar ini? Mungkin ada teman-teman juga yang, aku berhubungan nih sama gaya belajar visual, atau aku kayaknya yang auditorik deh, soalnya aku kayak gitu banget, kayak gitu. Jadi coba disimak ya. Nah, jadi ciri-ciri gaya belajar visual itu yang pertama, berbicara dengan cepat, yang kedua, lebih mudah mengingat apa yang dia lihat, dan juga biasanya orang-orang visual ini tidak terganggu oleh keributan. Misalnya ketika dia belajar, terus ada suara, ada kendaraan lewat, itu tidak menjadi masalah bagi orang-orang visual, seperti itu. Nah, beda halnya dengan orang-orang auditorik. Mereka cenderung banyak ngomong, terus yang kedua sangat mudah terganggu oleh keributan. Nah, jadi orang-orang auditorik ketika belajar, terus ada motor lewat, biasanya langsung ke distrak kayak gitu, karena mudah sekali terganggu oleh keributan. Nah, yang ketiga ini senang membaca dengan keras. Kalau misalkan orang-orang visual ini membaca itu di dalam hati, tapi beda halnya kalau misalkan orang-orang auditorik ini dibacakan, dijabarkan gitu apa yang dia baca. Dan yang terakhir ini orang-orang auditorik mampu mengingat baik penjelasan dari guru. Jadi karena dia kemampuannya di mendengar, jadi ketika guru menjelaskan dia sangat mengingatnya kayak gitu dibandingkan dia melihat sesuatu kayak gitu. Nah, yang terakhir itu ada kinestetik. Kinestetik ini berbicara dengan perlahan-lahan dan hati-hati, terus juga banyak bergerak, dan juga orang-orang kinestetik ini menghafal dengan berjalan. Misalnya ketika akan ujian, orang-orang kinestetik ini menghafal tapi sambil jalan-jalan kayak gitu. Dan orang-orang kinestetik ini tidak bisa duduk diam.
Dan juga tambahan orang-orang kinestetik ini nggak bisa tuh kalau misalkan guru lagi ngejelasin, terus dia harus membayangkan, oh ini tuh gimana ya, nggak bisa tuh orang kinestetik, karena orang-orang kinestetik ini harus dengan prakteknya kayak gitu, karena dominannya dia bergerak dan juga menyentuh kayak gitu. Oke, sebentar ya. Nah, teman-teman terkait ciri-ciri tadi, apakah teman-teman ada yang, oh aku kayaknya ini deh gaya belajarnya kayak gitu. Aku berhubungan nih sama auditori karena aku juga nggak bisa kalau misalkan ada keributan kayak gitu. Boleh mungkin dari siapa nih? Ada yang ingin berpendapat? Saya dulu, Bu. Boleh, silahkan. Saya lihat yang tadi ya, Bu. Saya tuh gaya belajarnya kinestetik, Bu. Kenapa tuh? Karena cara menghafalnya bergerak, Bu. Gitu, Bu. Oke. Jadi nggak bisa diam. Jadi Fahmi itu lebih suka praktek gitu ya daripada Bu. membayangkan sesuatu. Oke, terima kasih banyak Fahmi. Silahkan yang lainnya. Ada yang ingin berpendapat terkait gaya belajarnya? Saya Bu. Ya, silahkan. Oke Bu, jadi kalau misalkan saya belajar itu suka di tempat yang hening-hening gitu Bu. Kalau misalkan di keramaian, saya gak bisa tuh kayak harus belajar, kayak itu tuh kayak malah ke kitanya tuh gak masuk gitu. Jadi kalau misalkan dilihat dari 3 tipe tadi, aku termasuk ke audio tadi gitu loh Bu. Relate banget sama apa yang aku rasain. Oke, terima kasih banyak Sandi. Oke, yang lain? Ada? Saya Bu. Oke, silahkan. Gini sih Bu, saya tuh kan gaya belajarnya tuh lebih suka jalan-jalan gitu ya, sambil gerak-gerak, sambil megang-megang pulpen gitu kalau di kelas. Tapi saya juga bisa gitu dengan cara mengingat apa yang diucapkan orang-orang. Nah, gini sih Bu, apakah satu orang itu bisa gitu gaya belajarnya lebih dari satu? Oke, terima kasih banyak Ninda. Bisa banget ya kalau misalkan kayak gitu, tadi yang dipaparkan oleh Ninda berarti bisa jadi Ninda ini gaya belajarnya kinestetik auditori kayak gitu, karena bisa mengingat dan juga bisa menggunakan kemampuan suara dan juga bisa menggunakan gaya belajar kinestetik seperti itu ya. Oke, silahkan teman-teman yang lain. Saya Bu, Ya, silahkan. kalau saya sih lebih ke auditori ya, soalnya kalau misalkan belajar itu nggak bisa Bu, kalau misalkan ada keributan gitu ya, suka kesel kalau misalkan lagi belajar atau apa itu ribut gitu. Terus kalau lagi belajar itu biasanya lebih suka dibantu gitu sama musik kayak gitu. Oke, terima kasih banyak Indah. Silahkan, yang belum, ada yang belum? Aku, Bu. Ya, silahkan. Kalau aku masuknya ke visual auditorik ya, Bu, sesuai yang tadi telah disampaikan oleh Ibu. Jadi, aku masuknya ke visual auditorik soalnya. Jadi, kalau ngapalin sendiri bisa, ngelihat sendiri bisa di keheningan. Tapi kalau ngedengar dari orang lain juga bisa gitu, Bu. Oke, terima kasih banyak, Salma. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang bertanya, Bu, kenapa sih kita harus belajar gaya belajar, kita harus tahu tentang gaya belajar ini gitu loh ya, karena mungkin tadi orang-orang auditorik ini tidak bisa dengan keributan kayak gitu, tapi orang-orang visual ini senang misalnya dengan dibantu dengan alat musik dan lain sebagainya. Jadi harapannya ketika teman-teman sudah mengetahui gaya belajarnya, teman-teman mengetahui nih kira-kira strategi yang tepat untuk digunakan agar pembelajaran efektif itu seperti apa. Misalnya, untuk orang-orang auditorik ini bisa belajar menggunakan podcast, terus YouTube, dan lain sebagainya, karena menggunakan kemampuan suara, kayak gitu ya. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi teman-teman sudah menyempatkan waktunya dalam bimbingan kelompok pada kali ini. Ibu simpulkan bahwasannya setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing dan itu adalah sesuatu hal yang wajar karena ya mungkin tadi Indah dengan auditorik yang tidak bisa dengan keributan, Fahmi yang harus praktek kayak gitu, terus Sandi yang harus di keheningan dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya tadi
gaya belajar setiap orang itu beda-beda dan itu tidak menjadi masalah asalkan teman-teman tahu strateginya kira-kira seperti apa yang akan teman-teman lakukan. Seperti itu ya. Oke, terakhir sebelum Ibu tutup, boleh dong kesan pesan dari teman-teman untuk kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini. Boleh dari siapa dulu? Silahkan. Saya Bu. Ya. Kalau misalkan kesan saya setelah mengikuti kegiatan konseling kali ini, sekarang saya lebih tahu gitu. Saya itu termasuk ke tipe belajarnya seperti apa, karena dulu saya belum tahu tuh apa auditor, bisa tahu apa itu namanya gitu. Dan senang banget tuh Terima bisa kasih tahu semua banyak itu. Sandi. Oke, dari yang lain? Pesan-pesannya? Ada? Oke, sepertinya cukup ya. Terima kasih banyak Sandi dan juga teman-teman yang telah menyempatkan waktunya untuk mengikuti kegiatan bimbingan kelompok pada kali ini. Nah, jika nanti pembahasan ini belum selesai, terus teman-teman ada juga yang ingin ditanyakan, nanti kita membuat jadwal kembali untuk bimbingan kelompok ya. Oke, terima kasih banyak untuk waktunya, teman-teman. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktunya di tengah kesibukan teman-teman mungkin yang belajar online kayak gitu. Akhir kata dari Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, Sep. Iya, sok keluar. Udah? Ada yang kelewat tadi, udahlah. Apa emang?